Ya nanti kan katanya ditutup, kalau ditutup ya nanti kelihatan. Ya ini kan di sini kok jero. Semenjak ada dirimu. Bapaknya udah? Apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Perkenalkan kami dari perwakilan SMA Negeri 8 Semarang, tepatnya dari kelas 12/4. Tujuan kami di sini adalah ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan kampanye makanan sehat untuk memenuhi tugas biologi pada semester 1 kali ini. Di sini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang telah menyempatkan waktunya dan sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi makanan sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini kami ingin memohon maaf dari adanya ketersediaan tempat, dari adanya makanan yang mungkin kurang memadai dan lain-lain. Mohon maaf atas keterbatasannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menerima adanya materi yang telah kami berikan. Sebelum kita memulai acara sosialisasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara sosialisasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik bisa berdiri. Airku tumpah darahku, sisalah aku berdiri tanah ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang berikutnya yaitu masuk dalam acara inti terkait dengan sosialisasi makanan sehat. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian udah tahu ya mungkin terkait dengan makanan sehat. Tapi di sini kita akan memberikan secara lebih jelas dan lebih spesifik lagi terkait dengan pengertian makanan sehat, kandungan makanan sehat, dan juga contoh serta bagaimana cara kita mengatasi dari adanya makanan yang mengandung bahan kimia seperti itu. Nah, di sini dimulai dari materi yang pertama yaitu terkait dengan apa itu makanan sehat yang akan dijelaskan oleh Naya. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Manusia membutuhkan bermacam nutrisi untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan supaya pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Menu sehat adalah mengonsumsi berbagai macam makanan dari setiap 5 kelompok makanan utama protein dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat dan supaya pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Menu sehat adalah mengonsumsi berbagai macam makanan dari setiap 5 kelompok makanan utama protein, karbohidrat. Jadi kandungan
Kandungan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang seimbang dan diperlukan untuk menjaga tubuh agar berfungsi dengan baik. Berikut ada beberapa kandungan utama dari makanan sehat. Yang pertama adalah karbohidrat. Sumber energi utama yang baik untuk tubuh ditemukan dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang kelima adalah vitamin dan mineral, diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk memperkuat sistem imun. Sumbernya adalah buah-buahan. Konsep tersebut juga dibawa oleh Kementerian Kesehatan RI menjadi isi piringku. Dalam satu piring kita konsumsi setiap kita makan adalah setengah bersih. Makanan yang seimbang itu makanan yang mengandung berbagai zat gizi dalam jumlah dosis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Konsumsi setiap kita makan adalah setengah bagian dari 2/3 bagian dari setengah piring. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif apabila tidak menerapkan gizi seimbang pada bahan makanan yang kita konsumsi yang akan dibacakan oleh Satria Dana. Dampak negatif tidak menerapkan gizi seimbang. Dampak itu: 1. Berisiko mengalami obesitas. Yang kedua, memiliki resiko terlalu kurus. Yang ketiga, berisiko mengalami gangguan pencernaan. Keempat, mengalami stunting atau gizi buruk. Mengonsumsi makanan seimbang memiliki banyak dampak positif, yaitu 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Menurunkan resiko penyakit. 3. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Tentang makanan sehat. 1. Sayur. Sayuran adalah salah satu jenis makanan sehat karena tentunya kaya akan nutrisi dan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh. Karena nutrisi dan gizi di dalamnya bahkan sayuran juga dapat mengurangi beberapa resiko penyakit yang cukup kronis. Kedua, ada buah. Sama seperti sayur, buah juga jenis makanan sehat yang mengandung banyak nutrisi dan gizi untuk kesehatan tubuh. Jika Di dalam kehidupan sehari-hari adalah karbohidrat, yaitu seperti nasi, roti, umbi-umbian, mie, jagung, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan apakah benar makanan di atas mengandung karbohidrat dengan percobaan yang saya lakukan. Yang pertama, yang kedua adalah singkong yang telah diparut, yang ketiga adalah nasi, yang keempat adalah pisang, dan yang kelima adalah kentang. Yang pertama, saya akan meneteskan betadine ke dalamnya. Apabila makanan-makanan tersebut mengandung karbohidrat, maka akan terjadi reaksi kimia berupa perubahan warna, yaitu seperti ini, menjadi ungu kehitam-hitaman. Iya, jadi ini kan nasi kan mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Maka dari itu ketika betadine diteteskan ke dalam sini, maka langsung terbentuk perubahan kimia berupa perubahan warna yang awalnya putih menjadi ungu kehitam-hitaman. Lalu kentang ini juga sama, karena kentang itu mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, maka dari itu kentang itu langsung berubah warna menjadi ungu kehitam-hitaman. Lalu selanjutnya adalah pisang. Pisang itu juga sumber karbohidrat. Karbohidrat dalam kentang itu dalam pisang itu sangat tinggi, walaupun dia ini adalah buah. Walaupun di sini tidak terlihat, namun ketika saya tadi di rumah coba, waktu lama kelamaan itu juga akan berubah menjadi ungu ke hitam-hitaman. Lalu yang terakhir ini adalah tempe. Tempe tidak berubah warna kan? Warnanya masih sama kayak cairan betadine. Hal ini karena tempe itu bukan mengandung karbohidrat, melainkan mengandung protein. Maka dari itu tempe tidak berubah warna menjadi ungu kehitam-hitaman. Juga warnanya kan ungu kehitam-hitaman kan Bu, Pak. Ya ini karena singkong juga mengandung karbohidrat yang tinggi, maka dari itu dia berubah warna. Nah jadi kalau misalnya ada pedagang nih mempromosikan kok makanan-makanan ini ketika dikasih betadine warna ungu, ini bukan karena ada zat berbahaya di dalam kandungan makanan tersebut, tapi melainkan di sini terdapat karbohidrat.
Selain adanya makanan sehat, kandungan, dan contoh-contohnya, di sini saya juga ingin menjelaskan, makanan sehat itu tidak hanya gizi seimbang, tapi makanan yang higienis dan aman dari bahan kimia. Makanan yang higienis itu apa sih maksudnya? Makanan yang higienis itu adalah makanan yang bersih atau terhindar dari adanya bahan kimia, pestisida, atau zat-zat berbahaya lainnya yang seharusnya itu tidak kita konsumsi dan tidak masuk dalam tubuh kita. Seperti itu. Makanan higienis itu juga bisa kita buktikan dari adanya makanan yang segar, makanan yang tidak bau, atau makanan yang sudah tidak basi. Lalu dari adanya aman dari bahan kimia itu juga menunjukkan bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu mungkin secara kasat mata atau secara jelas itu memang kita tidak mengetahui apakah makanan tersebut itu benar-benar sehat atau tidak mengandung bahan kimia. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat ciri-ciri dari adanya makanan yang mengandung bahan kimia. Itu adalah contohnya makanan yang tidak dihinggapi oleh lalat. Meskipun lalat menurut kita itu menjijikkan, tapi lalat itu juga bisa memberikan ciri atau kode bahwa makanan itu tuh tidak mengandung bahan kimia. Karena lalat itu juga bisa menunjukkan bahwa kalau dirasa lalat ini menurut makanan yang kita bawa ini, misalnya Bapak Ibu dari tadi kan dikerubungi oleh lalat, berarti menunjukkan bahwa makanan kita itu terhindar dari bahan kimia. Tapi justru lebih berbahaya lagi apabila makanan yang kita sajikan ini tidak dihinggapi oleh lalat, berarti menunjukkan bahwa makanan tersebut tuh mengandung bahan kimia. Nah, di sini saya ingin melakukan uji coba atau praktek terkait dengan makanan yang mengandung bahan kimia. Nah, biasanya kan ibu-ibu juga sering nih masak tahu, masak bakso, mungkin bahkan ada ibu-ibu di sini yang suka makan gendar pecel, ya kan? Nah, di sini saya ingin melakukan uji coba boraks. Di sini saya udah ada tahu. Di sini saya sengaja memberikan tahu dengan bakelin atau cairan pemutih karena ingin menunjukkan ke Bapak Ibu gimana sih proses reaksi kimia dari adanya tahu ketika diberikan cairan kunyit itu nanti akan berubah warna. Nah, di sini ada tempe yang sudah saya haluskan dan di sini juga ada bakso yang sengaja juga sudah saya kasih cairan pemutih. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya ya, kenapa kok dikasih kunyit sih? Kenapa kok enggak jahe? Kenapa kok enggak lengkuas? Kenapa kok enggak serai dan lain-lain? Nah, di sini kunyit ini mengandung kurkumin, yang mana kurkumin ini memiliki zat atau kandungan yang bisa mendeteksi pada makanan yang mengandung boraks. Maka dari itu, saya akan melakukan uji coba dengan menggunakan kunyit. Nah, kita udah melakukan praktikumnya ya ibu-ibu. Nah, di sini kan tempe. Tempenya ini tidak saya berikan pestisida atau bahan kimia lainnya seperti bakelin atau pemutih dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tempe tidak mengandung boraks sama sekali. Yang mana berarti tempe yang terhindar dari bahan kimia itu sehat untuk kita konsumsi. Kelihatan pekat banget, bakso yang sebelumnya warnanya tidak sepekat ini berubah jadi agak lumayan coklat kegelapan, yang mana ini membuktikan bahwa pemutih atau bakelin baju yang kita taruh ke dalam makanan itu ternyata sangat berbahaya. Tahunya ini juga tidak seperti terlalu bakso yang terlalu pekat, tapi warnanya juga berubah menjadi kecoklatan, yang mana hal ini juga membuktikan bahwa pemutih atau bakelin yang ada dalam tahu putih ataupun tahu jenis lainnya, hal itu juga menunjukkan tidak layak konsumsi. Ibu yang pagi-pagi udah beli sayur, masak, belanja untuk kebutuhan anak dan suami. Nah, tapi kita juga tidak boleh sembarangan nih ibu-ibu dalam mencuci bahan makanan yang akan kita masak. Contohnya seperti sayur bayam, sayur kangkung, mungkin kol, sawi, dan lain-lain. Kita tidak tahu bagaimana proses dari adanya distribusi atau proses mungkin ibaratnya apa ya? Perjalanan dari adanya sumber produksi sayur sampai ke tangan konsumen.
kita tidak tahu gimana proses yang dilakukan oleh produsen. Dengan cara sayur yang mau kita masak itu harus dibersihkan dalam air yang mengalir. Jadi seperti sayurnya ini disiram sama selang atau mungkin keran air yang air yang mengalir. Jadi jangan direndam di baskom atau di panci, itu jangan Bapak Ibu, karena nanti zat pestisidanya tidak bisa larut, jadi dia mengendap. Tapi kalau misalnya kita bersihkan dengan air yang mengalir, nanti pestisida atau mungkin butiran pestisida atau mungkin zat-zat berbahaya yang lainnya itu nanti bisa hilang mengikuti aliran air yang turun. Kita memberikan alasan kenapa kok pakainya itu kunyit. Nah, kenapa pakainya kunyit? Karena kunyit mengandung apa tadi? Ya, kurang tepat Kak. Purpunya benar tapi purpu. Ya, benar. Mau sayur apa nih? Makanan yang mengandung protein hewani itu apa saja ya? Ayo, ibunya boleh angkat tangan. Apa aja Bu? Ya, sebutkan. Daging, ayam, ikan, dan itu aja. Udah lengkap. Liatin ke sana dah. Informasi yang kita berikan semoga juga bisa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggih Bapak Ibu sekalian, supaya anak-anak kita juga tetap sehat, gizinya seimbang, tidak obesitas dan tidak stunting seperti itu. Jadi semoga informasi atau ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi Ibu sekalian.